Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, terdapat sebuah pos ronda tua yang berdiri di ujung gang dekat kebun bambu. Pos itu sudah ada sejak zaman kakek buyut para penduduk. Cat kayunya mengelupas, dan atap sengnya berkarat. Meskipun tampak tak terurus, warga masih menggunakan tempat itu untuk berjaga malam, bergantian agar kampung tetap aman. Malam itu, giliran 3 orang lelaki menjaga ronda. Mereka adalah Pak Sardi, seorang pensiunan guru yang dikenal tegas namun bijak. Lalu ada Joko, pemuda lajang yang bekerja sebagai buruh pabrik. Dan yang terakhir Wawan, anak muda yang baru saja tamat SMA. Masih lugu namun penuh semangat. Mereka duduk bersila mengelilingi tungku kecil yang menyala redup di tengah pos ronda. Asap tipis mengepul, menambah suasana temaram dan sunyi malam. Dengar-dengar, semalam Pak Min hampir pingsan di kebun belakang rumahnya, ucap Wawan pelan. Pak Sardi mengangkat alis. Kenapa? Katanya, dia lihat bayangan besar hitam berdiri di balik pohon jambu. Badannya tinggi, matanya merah menyala. Begitu dia teriak, bayangan itu langsung menghilang. Joko menyahut sambil tertawa sinis. Paling juga bayangan perasaannya sendiri. Orang tua sering halusinasi. Pak Sardi hanya mengangguk kecil, tapi matanya menatap jauh ke arah kebun bambu. Tempat itu memang sudah lama dianggap angker. Banyak cerita soal suara-suara aneh, bahkan penampakan makhluk besar berbulu. Beberapa saat berlalu dalam hening. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Api tungku mulai mengecil. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak seperti ranting patah dari arah kebun bambu. Wawan menoleh cepat. Dengar itu? Pak Sardi berdiri perlahan. Jangan panik dulu. Mungkin binatang. Namun Joko berdiri dengan senter di tangan. Kita cek saja. Siapa tahu maling. Ketiganya berjalan pelan menuju kebun bambu. Lampu senter menyorot batang-batang bambu yang menjulang rapat, menciptakan bayangan panjang di tanah. Bau tanah basah menyengat hidung mereka. Ketika mereka sudah mendekati pagar bambu, suara tawa pelan terdengar. Serak dan berat, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Tawa itu menggema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Siapa itu? Seru Joko mencoba tegar. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, ranting-ranting bambu bergoyang hebat. Padahal tidak ada angin. Suara tawa itu semakin keras. Lalu hening. Mereka saling pandang. Wajah masing-masing pucat. Pak Sardi menarik napas panjang. Kita kembali ke pos. Jangan biarkan rasa takut menguasai. Mereka kembali sambil terus menengok ke belakang, memastikan tak ada yang mengikuti. Setelah duduk kembali di pos ronda, Wawan berkata, "Pak,
Itu tadi suara apa? Bukan maling, bukan binatang juga. Pak Sardi menatapnya serius. Kalau benar seperti cerita-cerita lama, bisa jadi itu genderuwo. Joko tertawa sinis lagi. Meski kali ini terdengar dipaksakan. Ah, masa iya? Itu mitos, Pak. Genderuwo itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Pak Sardi tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. Bulan nyaris purnama bersinar pucat di antara awan. Malam semakin larut. Jam menunjuk pukul 2 dini hari. Wawan yang duduk paling pinggir mulai mengantuk dan bersandar ke tiang pos. Joko mulai memainkan ponselnya. Hanya Pak Sardi yang tetap awas. Matanya tajam menatap kegelapan. Lalu terdengar suara aneh dari balik pos ronda. Seperti suara kuku menggaruk papan. Perlahan, seret, dan dalam. Semua langsung menoleh. Wawan berdiri panik. Itu suara apa lagi, Pak? Pak Sardi memberi isyarat untuk diam. Ia melangkah keluar pos, memutari bangunan kecil itu. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali ke dalam pos, Wawan sudah tidak ada. Joko panik. Tadi dia ada di sini. Mereka mencari di sekeliling pos, memanggil-manggil nama Wawan, tapi tidak ada jawaban. Lalu dari arah kebun bambu, terdengar suara jeritan lirih, seperti tertahan. Mereka saling tatap, lalu berlari ke arah suara itu. Di tepi kebun, mereka menemukan sandal Wawan tergeletak. Tapi Wawan sendiri menghilang tanpa jejak. Pak Sardi mematung. Ini bukan peristiwa biasa. Pagi harinya, berita tentang hilangnya Wawan menyebar cepat ke seluruh desa. Warga mulai berkumpul di pos ronda dan kebun bambu, melakukan pencarian bersama. Namun hingga siang menjelang, tidak ada tanda-tanda keberadaan pemuda itu. Ibunya Wawan, Bu Ratmi, menangis histeris di depan rumah. "Wawan anakku, di mana kamu nak?" Pak Sardi merasa bersalah. Ia duduk di bel-bel depan rumah kepala dusun sambil memikirkan kejadian semalam. Ia sudah pernah mendengar cerita dari orang-orang tua dulu, bahwa kebun bambu di ujung gang memang menyimpan makhluk penunggu. Dulu ada yang pernah hilang juga, dan kembali dalam keadaan linglung, tidak ingat apapun. Sore menjelang malam, pencarian dihentikan sementara. Warga mulai waspada dan tidak berani keluar malam. Ronda malam ditiadakan. Tapi Pak Sardi tetap datang ke pos ronda sendirian. Ia duduk menghadap kebun bambu dengan membawa kitab doa dan setangkai bunga melati. Beberapa jam berlalu tanpa kejadian. Namun tepat pukul 2 dini hari, suara tawa serak itu terdengar lagi. Lebih dekat kali ini, Pak Sardi tidak bergeming. Ia menutup matanya dan membaca doa dengan khusyuk. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari arah kebun bambu.
perlahan muncul sosok Wawan. Namun ada yang aneh. Pakaian Wawan kotor penuh lumpur. Matanya kosong. Dan ia berjalan seperti boneka rusak. Pak Sardi bangkit cepat dan menyongsongnya. "Wawan, kamu di mana saja, nak?" Wawan hanya berdiri diam, lalu menunjuk ke arah kebun bambu. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Dia masih di sana, dia belum selesai." Seketika tubuh Wawan ambruk. Pak Sardi membopongnya ke rumah. Dan beberapa tetua kampung dipanggil untuk membantu. Dukun kampung, Mbah Wiryo, datang malam itu juga. Ia memeriksa tubuh Wawan dan menggeleng perlahan. Rohnya belum kembali utuh. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dunia makhluk halus. Keesokan harinya, Mbah Wiryo dan beberapa orang pilihan masuk ke kebun bambu dengan sesajen dan doa. Mereka melakukan ritual pemanggilan, berharap bisa menutup jalur makhluk itu dan mengembalikan apa yang telah diambil. Suasana kebun bambu begitu tegang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara geraman berat, seperti binatang buas. Diikuti oleh gemuruh bambu yang bergoyang hebat. Namun mereka tidak mundur. Setelah hampir 1 jam, angin berhenti, dan suara itu menghilang. Mbah Wiryo berkata, "Sudah ditutup. Tapi jangan pernah ganggu tempat ini lagi." Wawan perlahan mulai sadar. Tapi ia tidak pernah bisa menceritakan apa yang ia lihat. Setiap kali ditanya, ia hanya menangis dan berkata, "Matanya merah, besar sekali, dan dia bicara dalam kepala aku." Sejak malam itu, pos ronda dibiarkan kosong. Tidak ada lagi yang berani berjaga di sana. Kebun bambu itu dipagari dengan kayu kelapa dan diberi tanda larangan masuk. Dan meskipun waktu terus berjalan, kadang di malam-malam sepi, suara tawa berat dan serak itu masih terdengar. Dari balik gelapnya kebun bambu, makhluk itu belum benar-benar pergi.